Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu para peserta BIMTEK yang saya banggakan, saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan budidaya maggot BSF dengan pakan dari sampah. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dengan cepat, nama saya Setio Winarso dari Penyuluh Lingkungan Hidup Alhimadya di kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa yang ada di Jogja. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai untuk paparan saya. Jadi sekali lagi, paparan saya judulnya adalah budidaya maggot BSF dengan pakan dari sampah. Tujuan dari apa yang mau saya sampaikan adalah kami berharap setelah penyampaian saya, nanti para peserta mampu untuk memahami dan mampu melakukan budidaya maggot BSF dengan pakan dari sampah. Tentunya nanti pembelajaran saya itu ada demonstrasi juga, kemudian harapannya kalau ada waktu kita akan melakukan praktek. Outline dari apa yang mau saya sampaikan adalah pertama, kebijakan pengolahan sampah, yang kedua, pengenalan lalat BSF, yang ketiga, alat dan bahan dari budidaya BSF, kemudian yang keempat, penetasan telur BSF, yang kelima, pengolahan sampah, ya kaitannya untuk pakan BSF tentunya, yang keenam, pembesaran maggot, ya, panen fresh maggot, ini ada kesalahan dikit, kemudian kasgot, ya, bekas maggot, kemudian juga panen pupa atau prapupa. Kemudian yang ketujuh, penyiapan fase lalat, dan yang terakhir panen telur BSF. Terakhir sekali, penutupan tentunya. Baik, kita memulai dengan yang pertama terkait dengan kebijakan pengolahan sampah. Bapak Ibu sekalian, yang namanya hak ya dari kita dan tentunya kewajiban juga dari kita itu dilindungi atau diamanatkan dari undang-undang sampai kepada peraturan-peraturan turunannya. Dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H itu jelas, setiap orang itu berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini undang-undang ya. Kemudian di undang-undang yang spesifik ke pengolahan sampah juga demikian. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengolahan sampah dengan cara baik dan berwawasan lingkungan. Namun di pasal 12-nya juga disampaikan bahwa setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Disinilah kemudian kita harus berperan ya. Masyarakat harus berperan. Kalau pemerintah jelas sebagai pelayan publik. Nah, kita sendiri nanti ada peran masyarakat bagaimana kita mengelola sampah rumah tangga kita. Peraturan-peraturan lain yang terkait sampah dari Perpres 97 2017, kemudian Perpres 35 2020, kemudian peraturan menteri ya yang terkait dengan pengolahan sampah itu untuk perusahaan, kemudian ada terkait dengan bank sampah. Itu semua mengarahkan kita bahwa kita mestinya melakukan perannya masing-masing untuk mengelola sampah yang tadi disebutkan ada penanganan dan pengurangan. Nah, target nasional sendiri perlu saya sampaikan bahwa mungkin terlalu tinggi, tapi memang kita ingin lebih cepat ya. Jadi 2025 itu kita bisa mengurangi sampah kita 30%, kemudian kita bisa menangani sampah kita 70%. Apa itu pengurangan dan penanganan? Kalau ngomong pengurangan itu kita sering dengar dengan ya mirip ya, sama dengan
istilah 3R. Reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, kemudian recycle ya, merecycle. Itu untuk pengurangan yang tadi 30%, sedangkan penanganan 70% itu terdiri dari ada pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan air. Biasanya untuk penanganan ini menjadi ranahnya pemerintah, sedangkan di pengurangan biasanya lebih banyak di masyarakat. Itu yang kemudian kita akan lakukan. Nah, banyak hal terkait dengan pengurangan maupun penanganan, kita fokus kepada pengurangan ya. Kita lihat dulu data timbulan sampah di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total timbulan sampah itu diperkirakan tahun 2022 itu 65,7 juta ton per tahun. Yang itu terdiri dari plastik 15,1%, kertas 11,7%, total plastik dan kertas itu 17,6 juta, kemudian sisa makanan 27,7%. Nah, ini dari sisi komposisi prosentase, sisa makanan paling banyak ya, 27,7%. Kemudian sisa makanan itu sendiri kalau kita geser ke komposisi sampah berdasarkan jenis sampah tadi, kita lihat ini yang warna biru ya, sisa makanan paling besar. Kemudian dari sisi komposisi berdasarkan sumber sampah, ternyata 40,7% ini yang warna biru itu berasal dari rumah tangga. Nah, ini benar atau tidak kitalah yang bisa merasakan ya. Yang jelas datanya mengatakan seperti itu. Permasalahannya apakah ini sudah dipilah betul sama atau belum, karena ini sebetulnya ada potensi di sana ya. Sampah dari sisa yang makanan dari rumah tangga itu banyak sekali bermanfaat ya, baik untuk pakan ternak, kemudian yang kita akan bicarakan nanti pakan maggot, dan tentunya kalau tidak bisa ini lagi maka ke kompos ya. Artinya tidak akan terbuang, tidak akan dibuang ke TPA gitu, mestinya begitu. Kalau untuk anorganik kita tahu kita pilah kemudian masuk ke bank sampah. Nah, tentunya kita berharap residu itu diminimalisir, kalau bisa zero kita. Kemudian dari sisi capaian kinerja pengolahan sampah nasional, kita lihat Bapak Ibu sekalian nanti bisa searching di SIPSN. Ternyata ada 37,26% nih yang merah, sampah yang tidak terkelola. Tidak terkelola ini gimana? Ya nggak jelas ya, mungkin dibuang ke lingkungan, mungkin ke sungai dan sebagainya, nggak jelas yang jelas. Hanya 62,74% yang bisa dikelola. Ini data tahun 2022, meskipun di sini tertulisnya 21. Bapak Ibu bisa cek gitu. Apa kemudian ini dari sisi capaian kinerja kita tahu ya, maka kita sebagai masyarakat ya, apalagi kita dengar ada TPA yang sering terbakar, TPA yang sedang terbakar ya, banyak sekali ya, entah dibakar atau terbakar ya, kita nggak tahu, tapi yang jelas TPA itu ada terbakar. Tentunya itu karena volume sampah kita juga yang banyak di sana. Kita memasuki ke budidaya maggot ya, BSF, Black Soldier Fly. Ke pengenalan lalat BSF ya. Lalat ini kalau berdasarkan literatur awalnya itu ditemukan di Amerika ya. Kemudian sekitar tahun berapa itu di Indonesia ditemukan, di Maluku, Irian, bahkan sekarang
Bapak Ibu kalau coba mancing itu juga dapatkan di alam kita gitu. Jadi udah tersebar memang. Dan lalat itu kalau di bahasa Latinnya itu Hermetia illucens. BSF ya, BSF itu Black Soldier Fly. Jadi ini memang lalat tentara yang bisa menyerang ya atau memakan sampah ya. Bukan lalatnya yang makan tapi magotnya maksudnya ya. Kalau lalatnya sendiri nggak makan. Kemudian dia pengurai sampah organik ini maksudnya magotnya ya. Kemudian dia juga bukan hama dan bukan vektor penyakit karena dia itu hidupnya paling hanya sekitar 7 hari ya, sehingga kemudian nanti akan mati dan dia tidak makan, tidak minum gitu. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan literatur juga, dan mungkin kalau Bapak Ibu nggak percaya bisa diukur ya, panjang tubuh lalat BSF dewasa itu sekitar 12-20 mili ya, rentang sayapnya 8-14 mili, kemudian tidak memiliki mulut yang fungsional, ada mulut tapi dia tidak berfungsi gitu. Kemudian aktivitasnya untuk hidupnya itu kasihan sekali, dia hidupnya itu hanya untuk kawin dan berproduksi. Ya nggak kasihan ya, ada kawinnya itu. Jadi kemudian waktu hidupnya 5-8 hari. Lalat BSF ini berwarna hitam ya, dengan kaki sedikit warna putih ya di bagian bawah. Kemudian memiliki antena ya, di sungut lah kalau kita ngomongnya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan lalat hijau gitu, dari sisi kepompongnya, dari sisi magotnya, dari sisi belatungnya itu aja berbeda ya. Kalau di lalat BSF itu kita lihat ada guratan-guratannya nampak jelas, kemudian dia lebih lebih gede, kemudian tidak terlalu mengkilat ya kayak lalat hijau. Ini bisa kita bedakan. Tentunya kalau kemudian bedain langsung ya mungkin tidak mudah, tapi sebenarnya kalau diamat-amati mungkin akan kelihatan. Kalau lalatnya jelas sekali memang, kita bisa lihat. Kemudian siklus hidup lalat itu dari mulai mau dari mana nih? Mau dari lalat atau mau dari telur? Kalau kita dari sisi telurnya, maka telur itu ya kalau nggak percaya dihitung itu 500-900 telur per klaster ya, itu per klaster ya memang. Kemudian dia nantinya akan bisa menetas setelah ditetaskan 3-4 hari, kemudian jadi baby maggot ya. Baby maggot ukurannya itu sangat lembut ya, pada saat pertama pecah, saat pertama netas itu belum tentu bisa kelihatan sama kita. Kita taunya wah dikiranya mati, dikiranya nggak ada kehidupan di media itu. Ternyata dia hidup gitu. Nah kemudian dari baby maggot dibesarkan menjadi larva dewasa itu sekitar 15-21 hari. Dari situ kemudian dia akan terus hidup sampai prepupa. Prepupa kemudian sampai pupa. Nah prepupa itu warnanya itu sudah berubah hitam memang ya, hitam, agak hitam lah, agak coklat, tetapi dia masih utik-utik ya, masih hidup. Sedangkan kalau pupa itu hitam ya, pekat, dan dia sudah nggak hidup lagi, dia diam gitu, kepompong ya, namanya kepompong kan diam ya. Nah nanti dari pupa itu akan pecah ya, menetas jadi lalat. Nah lalat itulah yang kemudian nanti dia hidup, kawin ya. Kawin nanti setelah kawin, ini kasihan nih, cowoknya itu setelah kawin mati gitu loh. Nah setelah itu si ceweknya ya, betinanya itu akan bertelur ya. Nah habis bertelur pun dia akan mati. Jadi makanya hidupnya itu hanya untuk kawin dan bertelur saja.
Itu siklus hidup lalat BSF. Nah, kita menginjak ke yang 3, alat dan bahan praktek. Alat dan bahan praktek ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini kalau umpamanya kita usahakan dari barang-barang bekas juga bisa ya. Misalnya untuk tempat sampah mungkin ember bekas cat, kemudian kalau dedak itu mungkin ya hasil mungkin dedaknya ayam, atau mungkin nggak pakai dedak, pakai pur ya bisa juga gitu. Sebetulnya ada substitusinya. Kemudian kalau kita runut ada yang pernah kita lakukan itu ada 13 item ya. Ini biayanya Bapak Ibu sekalian nggak sampai kalau nggak salah sekitar 500-an saat itu bisa dapat ini. Belum kalau kita coba pakai barang-barang bekas kita, mungkin malahan bisa ya mana coba yang beli, paling mungkin bisa kita kisaran 200-an mungkin bisa. Misalnya ini ya, kandang lalat itu saya bikin sendiri pakai pipa pralon, kemudian paling itu dakroomnya di bawah itu pakai kayu-kayu ya bekas bisa. Kemudian paling kita, karena saya nggak bisa bikin jaring ya, menjahitkan jaring itu ini ukuran 50 kali 1 meter, tinggi 1 meter, kemudian kelilingnya 50-50, itu saya jahitkan, dan ongkos sekalian sekalian bahannya itu sekitar 75.000. Nah, kemudian kalau pralon ada yang beli, ada yang bekas. Kemudian ke bawah itu ada, kalau pupa dan pre-pupa tentu kalau belum punya ya beli. Tapi sebenarnya ini kalau punya teman minta pun gampang. Paling-paling 1 kilo aja udah banyak sekali. Memang harganya 1 kilo kalau dihargai waktu itu sih itu bisa 50.000 ke atas malah gitu. Tapi kalau minta ya tentu enggak. Nah, kemudian ada box ya. Box itu bisa sebetulnya box cukup satu yang 40 kali 60 sekalian. Jadi nanti itu dipakai untuk penetasan sekaligus untuk pembesaran bisa juga. Atau pembesarannya itu nanti pakai biopon yang kita bangun sendiri di bawah bisa juga ya. Tentu itu butuh ini aja ya, semen sama apa itu untuk bikin kotak-kotak ya, untuk bikin biopon. Kemudian kalau egis itu tempat jebakan telur, ini kayu, itu juga bisa bikin sendiri. Yang penting catatannya adalah halus dan ada celah ya, dipakai paku pines. Kemudian untuk tempat tatakan telur yang akan ditetaskan itu bisa pakai saringan kelapa, atau mungkin bisa cukup pakai tisu ditaruh di atasnya kawat, itu bisa juga. Paling ini ngomong timbangan ya. Timbangan itu harga kalau nggak salah kalau di online itu sekitar 35.000, tetapi kalau langsung ya memang lebih mahal. Ya artinya alat-alat ini bisa disubstitusi ya dari bahan-bahan yang ada. Lanjut kita ke penetasan telur. Penetasan telur BSF itu kita punya bahan, ada telur BSF itu sendiri ya, cukup 3 gram saya pikir. Itu kalau beli 1 gramnya sekarang 2.000 sampai 3.000. Zaman saya awal-awal itu bisa 1 gramnya 10.000 gitu. Nah ini sebetulnya sekarang udah murah ya, 3.000-an sekitar per gram ya. Kemudian karena kita masih sedikit ya, cukup 3 gram, tapi kalau mau ini 5 gram ya monggo gitu. Tapi ini kan berkaitan sama ukuran box yang nantinya kita akan pakai. Nanti sih kalau sudah jadi baby maggot bisa pakai macam-macam ya, nggak harus berbentuk box, bisa kayak ember ya, memungkinkan juga.
Tapi kalau ember ya cuman sedikit. Kemudian ada dedak, kemudian ada air untuk dicampurkan dengan dedak, kemudian kawat atau saringan kelapa. Caranya, oh ya, yang lupa adalah tutup ya, penutup kelambu. Kelambu itu monggo bisa, intinya adalah dia menutup media penetasan yang sudah dibikin supaya cecak nggak masuk, karena cecak itu sebagai predator yang juga bisa makan telurnya itu. Kemudian semut juga kadang-kadang seperti itu, sehingga makanya semut itu kita halangi dengan kapur ajaib. Jadi caranya, dedak yang kita sudah siapkan itu sekitar 1,5 kilo ya, 1 kilo aja lah dulu, karena itu nanti yang kering itu perlu untuk pinggir-pinggirnya gitu. Jadi kita campur dengan air, kita remas-remas, berarti sekitar kayak inilah, nyemek-nyemek gitulah gitu. Nah setelah itu kita taruh itu yang basah itu, tidak basah dia di tengah, kemudian ada ditaruh saringan kelapa atau kawat. Kalau pakai saringan kelapa itu telur langsung ditaruh di atasnya, nggak perlu pakai tisu bisa. Tapi kalau pakai kawat maka dikasih tisu di atasnya supaya telurnya nggak langsung jatuh. Jadi ini menghindari telur itu langsung bersentuhan dengan media dedak yang basah tadi gitu. Media dedak basah ini adalah media yang nantinya dipakai untuk pakan dari baby mako tadi. Jadi makanya sekitar 3 cm lah ya, dihalangi supaya nggak bersentuhan. Nanti kalau dia udah menetas, dia akan jatuh. Nah pinggir-pinggir dari dedak tadi ditaburi dedak kering ya, supaya nanti setelah menetas dia itu nggak lari, sehingga dia tetap ada di dedak basah itu. Nah setelah itu selesai, kita tutup dengan kelambu. Nah dari kelambu itu ya tadi untuk mengendalikan hama dan sebagainya. Selesai kita taruh di tempat ya, suhu ruangan lah ya, sekitar 27 sampai 29 derajat ya, kayak kamar gitulah taruh. Terus ya dicegah tadi dengan yang saya sampaikan. Nanti sekitar 3 hari mungkin udah netas. Nah ini memang mungkin nggak terlalu kelihatan, tetapi sebenarnya nanti kalau udah itu tuh sekitar 5 hari lah di cuil-cuil itu udah kelihatan ada yang hidup gitu. Nah nanti setelah 7 hari kisarannya kita akan lanjutkan untuk kemudian kita besarkan gitu. Maka kalau kita akan membesarkan tentu butuh pakan. Nah, pakan itulah yang kemudian kita ambil dari sampah yang kita kelola. Oke, kita masuk ke pengolahan sampah. Jadi bicara pengolahan sampah, ini sebenarnya perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, budidaya maggot ini kita lakukan dalam rangka yang pertama adalah untuk mengelola sampah organik kita, gitu. Itu yang utama. Baru kemudian nanti kepada efek barangkali ada menghasilkan gitu, itu kita untung dari sana gitu ya. Nah, tapi kita masuk ke pengolahan sampah. Jadi dari awal kita sudah berpikir ya bahwa sampah kita ada berapa, kemudian dikelola mau seperti apa, bagaimana dengan anorganik dan organiknya. Itu kita bisa mulai dari rumah ya. Dari rumah kita sudah berpikir zero sampah atau meminimalisasi sampah kita ya. Dari sisi timbulan kita coba supaya kita bisa mengurangi sampah kita. Dengan cara tentu
kita belanja dengan pakai bawa kantong sendiri, misalnya itu. Kemudian kita bawa tempat makan minum sendiri ya, bawa tumbler dan sebagainya ya. Pada saat kita belanja juga nanti harus seperti apa supaya tidak menghasilkan sampah. Kemudian cari produk-produk yang mungkin minim sampah atau sampahnya bisa digunakan kembali. Terakhir baru kita mikir soal recycle. Jadi jangan lupa, pertama itu mengurangi, itu hal yang pertama, prinsip utama. Yang kedua menggunakan kembali, baru terakhir merecycle. Terakhir sekali baru ke TPA. Mudah-mudahan di TPA itu hanya tidak lebih dari 5% atau 10%. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat untuk yang anorganik itu bisa ke bank sampah, bisa untuk sedekah sampah, bisa untuk kreasi. Nah, kreasi itu yang layak jual ya, biar nggak mubazir gitu. Kalau kreasinya nggak layak jual ya nanti akan jadi sampah lagi. Kemudian sebagai bahan baku RDF, kemudian bisa disampaikan mau dijual ke pemulung bisa, ke pengepul bisa gitu. Artinya habis nih kalau kemudian bicara sampah yang ada nilainya untuk anorganik. Untuk yang organik itu kita punya apa ya? Kebetulan saya juga sudah melakukan pengomposan, saya sudah melakukan kegiatan ekoenzim. Kemudian kita juga maggot juga saya sudah lakukan, tetapi memang maggot itu butuh makan yang banyak, itu yang berat untuk mempertahankan siklusnya. Tetapi dari sisi yang lain nanti kita ceritakan. Kemudian biogas saya hanya melihat, saya belum pernah bikin karena belum bisa bikin. Kemudian ternak, saya nggak punya ternak, jadi saya paling di rumah hanya bisa melakukan pengomposan. Kemudian maggot tidak bisa intens ya. Kemudian ekoenzim juga demikian tidak bisa intens. Maggot ini mungkin lebih ke yang nanti yang besar-besar, kemudian yang bisa punya ayam lah, walaupun kecil tapi punya ayam, punya piaraan ya, punya ikan, ini sangat bagus untuk itu. Baik, kita fokus ya kepada sampah organik yang dipakai untuk pakan maggot. Jadi kita sudah coba memilah ya, tadi pemilahannya. Kalau dari sisi kebijakan aturan ya ada 5 ya. Tapi dari sisi terapan monggo Bapak Ibu sekalian, bisanya itu yang apa gitu. Itu silakan saja. Nah, kita masuk ke bawah, ini yang ada sampah organik. Itu ada sampah organik yang kemudian kalau kita belum punya alat ya kita cacah ya. Kita cacah pakai manual ya. Kemudian kalau yang sudah punya alat tentu dibubur ya, dibubur sehingga dia akan lebih mudah nanti diserap atau dimakan oleh maggot. Kemudian di sebelah kanan itu selayaknya bank sampah, selayaknya kita melakukan pengolahan yang baik, maka dari awal timbulnya sampah kemudian kita olah, kita akan pakai, maka tentu kita timbang. Mau ke bank sampah, mau ke maggot, kalau kita berpikir untuk manajemen yang bagus, maka semuanya terukur. Sampah kita ada berapa kilo itu terukur. Sampah kita untuk makan maggot berapa kilo itu terukur gitu. Kalau asal ngasih, asal melihara memang bisa, tetapi kita nggak ngerti pastinya berapa, itu nggak ngerti gitu. Kemudian di bawah sebelah kanan itu juga teman saya sedang ngorek-ngorek sampah itu, karena kalau maggoter itu, orang-orang yang senang maggot itu, yang punya maggot biasanya melihat orang lagi
habis kendoren, habis ada gawe itu biasanya banyak sisa-sisa makan, itu yang kemudian menjadi incaran para pencari sampah ya. Itu kayak melihat harta saja gitu. Kemudian ini kita masuk ke pembesaran ya. Kalau tadi dari mulai penetasan, kemudian setelah menetas baby maggot 7 hari siap untuk dibesarkan. Nah, kalau siap dibesarkan, tadi disiapkan sampahnya, diolah, ya, dipilah, kemudian kita pakai nantinya untuk membesarkan. Ini contoh ada pembesaran di biopon. Sebelah kiri atas itu adalah biopon yang dibikin yang di bawah ya, pakai kita kotak-kotak ya. Ukuran kalau per 1 meter itu 5 gram ya, kalau misalnya 5 gram. Kemudian kalau 2 kali 1 itu 10 gram. Itu nanti akan menghasilkan kalau 21 ya 20 kilo gitu. 1 kali 2 ukuran biopon itu akan menghasilkan 20 kg maggot. Nah, yang di kiri sebelah bawah itu ada biopon yang miring ya, pinggirnya itu adalah biopon migrasi yang nantinya itu maggot dibesarkan untuk pembibitan. Jadi nanti dia setelah tua ya, setelah mungkin lewat dari 21 hari, dia akan menjadi prepupa dan pupa yang kemudian nanti akan dengan sendirinya dia akan merambat ke atas, jatuh ke selokan. Itu ada selokan kecilnya, itu tempat menjebak pupa. Nah, pupa itulah yang nantinya akan kita panen. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian juga melihat ada catatan ya, panen, kalau kita ingin panen usia 15 hari, maka makanannya seperti ini. Kalau kita ingin panen 25 hari, maka akan seperti ini pakannya. Pakannya sekian kilo, hari ke-6 5 kilo, hari ke-7. Ini kenapa mulai dari hari ke-6 tadi? Karena dari baby maggotnya itu 5 hari, kemudian masuk ke sini hari ke-6 gitu. Jadi dan seterusnya. Sebelah kanan lagi itu ada bank sampah maggot yang ada di Sukabumi, Bapak Ibu sekalian. Ada juga bank sampah maggot, ada juga maggot yang kerjasama dengan pondok gitu ya. Jadi nanti pondok itu dikasih maggot ya, karena maggot yang udah siap untuk makan saja gitu. Nanti untuk penetasannya di tempat kita itu kan bisa dibagi-bagi Pak, karena mungkin kalau kelompok bisa saja kelompok ini melakukan penetasan, kelompok ini melakukan pembesaran ya, kelompok ini mungkin sampai ke pupa. Nah, itu bisa diatur karena memang pekerjaan budidaya maggot ini siklusnya lumayan, tadi kita lihat lumayan panjang ya. Panjang dalam artian banyak hal-hal yang teknis sendiri gitu. Kalau umur keseluruhan siklusnya sekitar 45 hari. Jadi makanya dalam waktu 1 bulan atau 1,5 bulan atau maksimal 45 hari, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kalau kita pelihara maggot sudah dapat hasilnya. Kemudian apalagi kalau sampahnya nggak bayar ya, sampahnya tinggal ambil gitu. Sampah kita ngambil sampah di hotel, kita ngambil sampah di restoran, kita dapat uang dari mereka karena kita ngambil sampahnya. Kemudian kita juga dapat sampah itu untuk pakan sampah kita, dan kita dapat pakan yang sampah anorganiknya yang bisa kita jual. Akhirnya kalau bicara untung ekonomi, saya rasa kalau itu dilakukan
mungkin saja bisa apa yang kita pikirkan dapat gitulah. Ya capek ya memang capek karena tadi semuanya kita lakukan. Makanya kalau kelompok barangkali lebih termanage ya, nggak terlalu capek sendiri walaupun ada yang melakukan sendirian. Lanjut kita ke pemberian pakan. Jadi pada saat kita memberi pakan itu sekaligus panen ya, panen fresh maggot, kemudian panen kasgot itu, bekas maggot ya atau pupuk ya. Itu sekaligus. Kan sebelum ngasih pakan itu kita ambil dulu kasgot ya, bekas maggotnya karena mungkin banyak ya. Nah, kalau kasgot yang kasar-kasar biasanya di atas itu bisa diambil ya, pakai tangan tuh bisa ya. Karena biasanya kan ngumpul juga itu si maggotnya itu di bawah. Nah, setelah itu kalau sudah agak lembut kita bisa saring ya. Caranya itu tadi ayakan tadi ditaruh di atasnya biopon, kemudian tadi maggot dan kasgot yang masih nyatu itu ditaruh di atas ayakan. Nah, nanti otomatis maggotnya akan jatuh. Ya. Kalau dibiarkan lah, kita umpamanya males itu untuk ngayak itu capek ya, taruh di situ aja nanti otomatis itu akan berkurang. Nah, dan itu maggotnya akan ke bawah, nah kasgotnya yang kemudian kita ambil. Kemudian ini kalau bicara kasgot itu yang sebelah kanan bagian atas itu kasgotnya ya, kasgot yang halus ya, yang sudah ya dipakai itu udah bagus itu. Itu biasanya kalau dijual itu sekitar 1.000-1.500 itu kasgotnya per kilo. Dan banyak yang sudah membuktikan hasilnya bagus untuk tanaman. Saya lupa soal pakan itu ya. Tadi pakan ada yang dicacah ya, sebelah kanan bawah. Ada pakan yang dibubur, itu yang di tengah. Jadi tentu kalau dibubur itu lebih cepat ya. Nah, makannya berapa kali? Ya, mungkin bisa 1 atau 2 kali sehari itu sebetulnya bisa, asalkan tadi kalau ini jatahnya sekian ya. Kalau 6 hari cukup 5 kilo. 5 kilo mau dikasih pagi sore, mau dikasih pagi siang sore, atau mau dikasih sore tok, monggo saja gitu. Tapi kalau dengar-dengar dari teman-teman supaya bisa mengurangi bau ya nyicil ya. Karena sampahnya yang bikin bau biasanya kalau nyicil sampah. Kalau sampah di storage ditaruh di tempat tertutup, apalagi pakai kita fermentasi, itu biasanya nggak bau. Nah, kemudian kita taruh secukupnya gitu. Nah, nanti habis kasih lagi. Nah, itu memang ya sangat-sangat berpengaruh pada kebauan gitu. Ya, kita lanjut. Ini contoh biopon, pembesaran biopon tingkat ya. Ini yang dilakukan oleh teman-teman kita juga dari alumni BIMTEK. Kalau ini yang sebelah kanan atas itu adalah pupa ya, yang sudah tua tadi, sudah mau dijadikan, mau kepompong lah ya. Kemudian yang ketujuh kita masuk ke penyiapan fase lalat. Nah, penyiapan fase lalat ini bahannya adalah kandang jaring ya, box pupa gelap ya. Box pupa gelap itu artinya kalau kita sudah punya darkroom ya nggak perlu ya, tapi kalau belum maka pakai box. Nah, tapi boxnya digelapinya kalau yang kecil saya tutup pakai isolasi yang hitam itu, isolasi yang besar. Kalau yang ukurannya besar, kotakan boxnya ya kita pakai plastik hitam ya, kita ikat itu bisa. Yang penting gelap gitu. Itu.
Nah, ini kalau yang gambar yang saya punya ini kan darkroomnya udah di bawah tuh. Jadi makanya nggak perlu lagi pakai box yang hitam sih gitu. Tapi kalau yang nggak punya, aku punya yang kecil juga, lupa saya taruh di sini ini ya gambarnya. Itu nggak punya darkroom, jadi pakainya ya kotak yang digelapin, yang di isolasi. Kemudian ada kelambu, ada atraktan. Atraktan itu nanti dipakai untuk menarik lalat ya, menarik lalat agar dia itu mau bertelur di atas itu, di egisnya yang di atas atraktan. Egis itu kayu itu, tempat untuk bertelur. Itu juga jangan lupa, jangan sampai keliru kalau kemudian naruhnya kebalik, maka susah akan bertelur. Terus caranya ya dimasukin saja itu yang pupanya dimasukin ke darkroom. Kalau umpamanya nggak punya darkroom, ya udah kotaknya dimasukin ke dalam jaring itu. Jadi nanti ada dua kotak. Yang satu kotak jaring ada dua kotak di jaring, yang satu kotak itu isinya pupa. Nah, pupa itu nggak rapet ya. Dikasih lubang sekitar 10%, bukan 10%, untuk nanti dia menetas akan terbang. Itu darkroom saya yang di bagian bawah itu kan berlubang itu, karena setelah menetas dari bawah dia akan keluar ke jaring itu. Nah, yang kotak yang kedua itu kalau nggak punya darkroom, maka kotak kedua adalah atraktan yang kemudian diisi sampah ya, yang kadang ada yang pakai pelet ya, ada yang pakai, kalau saya itu pakai ini, dulu pas pakai pelet, aduh baunya bau sekali. Sebetulnya kalau bau sekali seneng sih lalatnya itu ya, untuk mencrok, untuk ngejar gitu, tapi kitanya yang berat. Makanya saya pernah pakai nanas ya, kulit nanas, kulit nangka, tapi juga saya ini pakai Royco sama apa ya, Royco terasi, kemudian sama pupa yang sudah mati ya, itu juga bisa. Intinya ada bau-bau, jangan sampai di luar lebih bau daripada atraktan itu, sehingga nanti dia akan menarik lalat itu. Setelah kawin dia akan bertelur di situ. Kita lanjut ke terakhir, pemanenan telur BSF ya. Panenan telur BSF ini alat dan bahannya ada timbangan ya, timbangan emas lah ya, skalanya gram. Kemudian ada kerokan telur, itu yang di atas kerokan telur, saya pegang itu. Kemudian ada tisu untuk nanti tempat telur. Kemudian ada roti tawar itu ya. Roti tawar yang udah second, yang udah itu juga nggak masalah. Atau kalau nggak ada apa sih ya, yang kering. Soalnya kalau yang basah bisa, tapi repot gitu. Makanya pakai yang kering gitu. Nah, ya, tadi kerokan ya. Kemudian ada roti tadi. Caranya sekarang, pertama ambil egisnya ya, lepas ikatannya, tentunya dari kandang lalat tadi ya. Kemudian kita hati-hati buka itu ikatannya. Nah, nanti kita kerok telur itu dari bawah ke atas ya, supaya dia tetap ngumpul ya, sehingga kemudian hati-hati nggak rusak. Kemudian kita letakkan di atas tisu. Nah, dari situ kemudian kita kasih wadah. Itu saya perlihatkan gambarnya wadahnya, dan wadahnya itu tutupnya dilubangi ya, supaya ada udara bisa masuk
sehingga nanti kalau dia menetas di dalam sudah ada pakannya, roti tawar tadi sudah bisa juga ada udara masuk. Itu kira-kira. Oh iya, tadi lupa, sebelumnya dari tisu tadi ditaruh di atas timbangan ya, supaya kita tahu berapa gram hasilnya gitu. Nanti kan dari situ kita kalau mau budidaya kan gampang. Oh, saya punya tempat cuma 40 kali 60 nih biopan saya, maka saya cukup ambil 3 gram atau 2 gram. Tapi kalau kemudian saya punya biopon yang banyak ini, 1 kali 2 saya kasih untuk telur 10 gram. Kalau saya punya 5, maka 5 kali 10 gram. Nanti hasilnya berapa? Yang 10 gram hasilnya 20 kilo, 20 kali 5, maka sudah 100 kilo. Nah, itu yang kemudian nanti akan berpikir ke arah bisnis. Sehingga nanti kita juga akan berpikir untuk ayam kita, untuk piaraan kita butuh berapa gitu. Itu terkait panen telur. Kemudian ya Bapak Ibu sekalian, berarti materi kita telah selesai ya. Terakhir mungkin penutup. Oh iya Bapak Ibu sekalian, saya lupa, ini di bawah itu kan ada link YouTube saya ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kurang jelas, Ibu Bapak sekalian bisa coba lihat ya, tonton YouTube, di YouTube apa yang sudah kami sampaikan. Kami bikin tutorial tentang budidaya maggot yang pakannya dari sampah. Itu ya Bapak Ibu sekalian, ini alamatnya sudah ada di sini. Bapak Ibu sekalian, sebelum berakhir saya ingin coba perlihatkan dulu budidaya maggot dengan pakan sampah yang ada di rumah saya, biar kita lihat sama-sama ya. Saya demokan, mari. Para peserta BIMTEK, ini yang sesungguhnya ya, kalau tadi bicara alat dan bahan, ini ada sebagian alat dan bahan dan juga budidayanya itu sendiri, karena sempat putus ini siklusnya untuk yang maggotnya, sehingga saya ingin memperlihatkan beberapa alat-alat ya dan bahan sekaligus. Ini misalnya kandang lalat itu terdiri dari ini, ada medis ya, terus ada itu di sini nih atraktan tuh ya, yang putih ini ada kelambunya gitu. Terus di dalamnya itu ada sampah yang bau ya, untuk menarik ya. Kemudian ini di dakrum ada pupa yang ditetaskan. Nah, nanti kalau pupa udah netas itu nanti akan keluar sini. Kemudian dia akan menari-nari yang cewek ya. Terus nanti kawin. Setelah kawin yang cewek mati. Nah, terus yang cowok maksud saya. Nah, nanti si cewek itu akan bertelur. Telurnya tadi di ekis kayu tadi. Itu nanti setelah bertelur dia akan mati gitu. Terus ini saya punya kasbot juga nih. Kasbot saya seperti ini ya, masih kasar-kasar. Kemudian ini sisa-sisa pupa ya. Terus ini yang kecil nih, saya coba punya yang kecil. Kemudian untuk box itu ada box kecil, ada box besar. Sebetulnya yang box kecil ini ya untuk penetasan telur.
Yang bak besar ini 40 kali 60, kalau ini 30 kali 40. Kalau ini biasanya untuk 40 kali 60 itu 2 sampai 3 gram lah. Itu cukup pakai penetasan 2-3 gram, nanti pembesarannya di sini cukup. Nah, untuk penetasan telur nanti ditetaskan pakai ini ya, terus ada alat ini ya, ini untuk naruh, jadi untuk naruh apa namanya telurnya, atau kalau umpamanya susah pakai kawat ya pakai ini sama aja. Terus ini kelambunya nanti ditutupkan setelah kita olah. Dedaknya, dedaknya di sana itu, nanti dedaknya diajarin di sini. Tapi kan lihat di gambar tadi ya. Terus kalau berkaitan sama pemanenan telur, nanti setelah panen kita kerok ya. Nanti ininya seperti ini. Timbangan ya, ini timbangan emas, jadi nanti bisa ngukur berapa gramnya. Terus ini kerokannya ya, kadang pakai ini bekas apa namanya kartu ini handphone, bisa juga dipakai. Jadi, terus ada nanti kalau udah dipanen dimasukkan sini. Ini tuh berlubang supaya ada ini ya, aliran udara ya, bisa bernapas nanti kalau dia netes ya. Ini untuk makanan. Tadi ada tisunya, tisunya di sini. Ini tisunya, jadi nanti kan pas ditimbang itu kan ditaruh di tisu, taruh di situ, taruh roti, supaya nanti kalau dia netes ada makanan gitu. Ini jadi ini ada dia untuk nutupin ini kayak gini, pojok-pojok diikat gitu kan, untuk menghindari hama predator ya, biasanya cicak kalau pas bukan. Saya kira cukup ya, nanti gampang lah kita bicarakan lagi, kita diskusikan. Ibu dan Bapak sekalian, kami berharap ya dengan budidaya maggot BSF ini, Bapak Ibu sekalian nanti bisa berkontribusi ya dalam menyelesaikan persoalan sampah paling tidak yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Kalaupun nanti belum sampai ke tempat yang lain, paling tidak di rumah kita bisa kita lakukan pengolahan sampah organik, mau untuk kompos atau mau untuk ini BSF bisa saja. Tapi biasanya untuk BSF ini kalau untuk kepentingan kita sendiri, barangkali nanti pakannya butuh dari yang lain juga, itu nggak cukup dengan pakan kita tok gitu, sehingga itu perlu dipikirkan. Sekali lagi, dengan Bapak Ibu melakukan budidaya maggot ini atau menerima pembelajaran dari kami ini, kami harapkan Bapak Ibu bisa memahami, sekali lagi bisa memahami dan menerapkan hasil dari apa yang saya sampaikan, yaitu bisa melakukan budidaya maggot BSF dengan baik, dan persoalan sampah di sekitar kita bisa kita selesaikan. Dan yang terakhir, apabila memungkinkan, saya pikir kita bisa mendapatkan hasil dari pengolahan sampah kita dari BSF ini. Kalau nggak dijual maggotnya, ya dijual ayamnya atau ikannya. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkannya di rumah masing-masing. Apabila ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.